Teman-teman, duel ini kayak ngadu ninja senyap lawan samurai lari cepat. Tagir punya grappling halus, kontrol rapi, dan scrambling licin kayak belut. Horiguchi, speed gila, striking tajam, dan movement yang suka bikin lawan berputar kedinginan. Tagir bisa menang kalau bisa nempel dan matiin ritme. Horiguchi bisa menang kalau bisa keep distance dan nyerang masuk keluar. Kalau Tagir menang, dia merangkak ke top 10 flyweight. Kalau Horiguchi menang, hype veteran masih tajam bakal naik lagi. Teman-teman, duel heavyweight ini vibes-nya kayak ngadu kulkas 2 pintu lawan mesin cuci turbo. Dua-duanya gede, dua-duanya kuat, tapi cara mainnya beda karakter banget. Spivak itu tipe beruang taktis, grapplingnya solid, clinch-nya berat kayak dipeluk gorila, dan ground and pound-nya bisa bikin lawan nyesel milih olahraga ini. Dia bukan striker yang mewah, tapi dia pinter milih timing buat masuk, nempel, terus ngegiling lawan sampai habis stamina. Gaziev, ini lain lagi, striker bertenaga diesel yang kalau mukul nadanya kayak Doom langsung. Powernya sadis, kombinasi pendeknya kenceng, dan dia suka banget main pressure sambil maksa lawan mundur. Cuma ya, staminanya sering jadi tanda tanya. Kalau fight masuk ronde-ronde lanjut, dia mulai kelihatan ngos-ngosan. Spivak lebih favorit kalau dia bisa bikin pertarungan ini berubah jadi adu grappling capek-capean. Dia bakal nempel, nurunin ritme Gaziev, dan cari TKO di ground atau keputusan dominan. Tapi kalau Gaziev berhasil dapat momen awal dan berhasil landing satu bom kualitas premium, Spivak bisa langsung masuk mode layar biru. Kalau Spivak menang, UFC bakal dorong dia ke heavyweight top 5 dan bisa dapat lawan tipe grappler elite atau striker besar macam Pavlovich. Kalau Gaziev yang menang, hype-nya balik naik dan UFC bakal kasih dia lawan borderline ranking buat buktiin KO power-nya bukan cuma momen sekali lewat. Teman-teman, duel ini kayak ngadu profesor sama murid yang lagi naik daun tapi barbar. Hermansson itu definisi petarung veteran yang pinter, sabar, dan teknis banget. Grapplingnya licin, footwork rapi, jabnya suka ngeriset lawan kayak tombol restart HP. Dia udah pernah lihat semua gaya, semua tipe, semua macam chaos. Jadi soal pengalaman, Jack lah rajanya. Orolbai beda lagi, anak muda Kyrgyzstan yang mainnya barbar tapi terstruktur. Power ada, fisik ada, semangatnya udah kayak mesin diesel baru keluar dealer. Wrestlingnya kuat, pressure-nya sadis, dan dia punya aura, gua nggak peduli siapa lu, gua tabrak. Kekurangannya cuma satu, kadang terlalu maju, terlalu percaya diri, dan itu bahaya kalau lawannya secerdik Hermansson. Kalau fight ini jadi adu taktik panjang, Hermansson lebih unggul. Dia bisa muter-muter, jab-jab terus lempar grappling trap yang bikin Orolbai bingung mau napas lewat mana. Tapi, kalau Orolbai berhasil ngerusak ritme Jack dari awal, adu wrestling keras di combine power kasar, bisa banget dia nyolong TKO atau ngedominasi lewat kontrol berat. Kalau Hermansson menang, dia bakal balik naik ranking dan dikasih petarung top 10 buat nentuin apakah karirnya masih di jalur elit. Kalau Orolbai yang menang, UFC bakal langsung dorong dia makin kencang, bisa jam ke nama-nama kayak Vettori bahkan Cannonier atau pemenang middle pack yang udah harum namanya. Teman-teman, pertarungan ini ibarat ngejodohin rokok sama mancisnya. Dua-duanya punya power gila, cuman cara ngeluarinnya beda vibe. Volkan No Time itu striker teknis yang udah makan asam garam divisi. Timing counternya cakep, pengalaman segudang, dan dia jago banget baca ritme lawan. Powernya nggak sebrutal dulu, tapi kecerdasan tempurnya makin mateng. Kalau fight jadi adu timing dan sabar-sabaran, Volkan yang lebih unggul. Manifield, ini petarung yang kalau mukul kayak lempar kulkas. Explosiveness-nya sadis, early powernya bahaya banget. Cuma kelemahannya juga jelas. Kalau fight masuk menit-menit panjang, baterainya suka meredup. Dia harus cari momen KO cepat karena makin lama makin berat buat dia ngikutin ritme. Volkan lebih favorit lewat kemenangan TKO ronde tengah atau keputusan karena dia bisa manfaatin lubang-lubang Manifield sambil ngehindarin power awalnya. Tapi, kalau Manifield nyentuh dagu duluan di awal ronde, game over teman-teman. Sekali kena bersih, bisa langsung tidur siang. Kalau Volkan menang, dia balik masuk radar top 5 dan mungkin dikasih lawan tipe striker teknis lain buat nentuin apakah dia masih relevan di puncak. Kalau Manifield menang, UFC bakal dorong dia lawan nama-nama borderline ranking kayak Azamat, Jamahal Hill, atau pemenang lightweight pack lainnya. Teman-teman, duel Belal Muhammad versus Ian Machado Garry ini kayak ngebandingin dua tipe anak tongkrongan. Satu yang rajin, disiplin, selalu ada tiap nongkrong itu Belal. Sama satu lagi yang flashy, pede, bawa aura gua superstar masa depan, itu Garry. Dua-duanya kuat, tapi jalur mainnya beda banget. Belal itu textbook grinding machine.
Kardio tahan banting, kontrol oktagon cakep, pressure pelan tapi nyiksa, dan fight IQ yang udah mateng karena makan jam terbang bertahun-tahun. Dia bukan tipe yang bikin highlight, tapi bikin lawan capek, frustrasi, dan mikir, anjir kok susah banget disentuh. Selain itu, durability-nya juga nggak main-main. Belal hampir nggak pernah kelihatan goyah. Gary, nah ini anak hype, tapi bukan hype kosong. Strikingnya licin kayak jalanan abis hujan. Patterns-nya rapi, movement-nya smooth, dan dia punya insting finishing yang makin tahun makin tajam. Cuma ya, grappling defensifnya masih suka bolong kalau ketemu pressure heavy wrestler, dan Belal itu definisi pressure heavy wrestler berkaki dua. Secara match up, Gary harus main jarak, pakai feint, counter, dan bikin Belal frustrasi. Tapi teman-teman, Belal tuh kayak bayangan, lo lari ke kanan dia ikut, lo mundur dia dorong, lo maju dia peluk. Kalau fight ini masuk mode clinch wrestle, Gary bakal merasa kayak lagi diangkut petugas satpol. Belal punya peluang lebih besar buat menang lewat keputusan dominan. Dia bakal matiin ritme Gary, nempelin sepanjang malam, dan bikin Gary gak bisa nyalain mode superstarnya. Tapi, kalau Gary bisa jaga distance dan temuin pattern Belal, TKO atau keputusan tipis, buat dia juga bukan hal mustahil. Dia punya speed advantage yang jelas. Kalau Belal menang, teman-teman, UFC bakal langsung dorong dia ke title shot berikutnya. Islam Makhachev siap menanti apakah akan kenyataan. Masalahnya Belal layak teman-teman sebagai mantan juara. Kalau Gary yang menang, wah ini hype train meledak makin besar. UFC bakal dorong dia jadi poster boy baru. Lawan-lawan yang ngeri-ngeri sedap bakal nunggu Shafkat atau bahkan Morales atau Prates. Teman-teman, duel Arman Tsarukyan lawan Dan Hooker ini kayak adu kecepatan Ferrari muda lawan muscle car tua yang masih ganas. Dua-duanya bahaya, tapi vibe-nya beda banget. Arman itu paket komplit. Kardio gila, scramble licin kayak ikan gabus, tricking makin rapi, plus spacing yang bukan main. Anak ini kalau udah nempel, lawan rasanya kayak dipeluk mantan toksik, susah lepas, makin dilawan makin kehisap. Dan Hooker, teman-teman, veteran tangguh. Powernya masih hidup, timing counternya bahaya, dan mental baja yang bikin dia tetap jadi mimpi buruk buat siapapun yang lengah. Cuma ya, mileage-nya udah tinggi, dan itu kelihatan tiap kali dia ketemu petarung muda yang pacingnya terlalu sadis. Secara gaya permainan, Arman punya keunggulan jelas. Ritme cepat, wrestling lebih presisi, dan transisi grappling, yang bikin lawan sering mikir dua kali sebelum ngelangkah maju. Hooker harus main jarak, bayar dengan jab tips plus counter kanan yang jadi ciri khasnya. Tapi kalau Arman berhasil bawa ini ke ronde agak panjang sambil ngepres terus, bakal kerasa banget bedanya durability sama level gas tank. Arman lebih besar peluangnya buat menang lewat keputusan dominan atau TKO late round. Hooker bisa saja bikin kejutan kalau timing counternya pas dapet celah, tapi itu harus perfect moment. Dan lawan kayak Arman jarang ngasih momen gratis. Kalau Arman menang, teman-teman, langsung makin mapan di top lightweight. Kemungkinan besar UFC bakal dorong dia ke penantang gelar lagi untuk kembali ditargetkan dengan penguasa di divisinya Ilia Topuria. Dia masuk fase no step back. Lawannya cuma yang elit-elit aja dah. Kalau Hooker yang menang, ini bakal jadi kebangkitan paling gangster di divisi lightweight. Victory itu bakal nambah napas baru buat karirnya. Mungkin bikin UFC kasih dia lawan sesama veteran high profile kayak Fiziev rematch atau Chandler kalau dia balik. Tapi ya, itu skenario kejutan. Apapun itu, duel ini bukan cuma pertarungan, ini penentuan arah masa depan dua generasi lightweight. Yang satu lagi on the rise, yang satu lagi ingin buktiin kalau api lamanya belum padam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.